dibarengi dengan suara-suara tawa yang aku tahu itu dari mana. Ya, benar. Muncul 5 bocah tadi yang kulihat di sawah. Matanya hitam bulat besar, memiliki kuping yang panjang, dan satunya lagi sedang berpegang erat pada kakiku. Ditulis oleh Gumbalwe. Linknya ada di deskripsi. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berasal dari almarhum nenekku. Ibunya ibuku. Ya, ini adalah kisah nyata. Tadi sebelum berangkat ke kota, ibu menceritakan cerita ini. Dan kali ini akan kubagikan ke kalian. Tuyul Lungko. Ya, jadi ceritanya begini. Kronologinya dari semalam aku diceritai tegang banget karena cerita-cerita hantu sama ngeteh bareng bapak sama ibu pas hujan deras tentunya. Mungkin teman-teman dirasain ya. Kejadian supranatural yang dialami oleh keluarga bapak dan ibu. Tapi untuk malam ini saya akan ceritakan tentang kejadian yang dialami oleh nenek tentang tuyul. Jadi dari zaman dahulu orang piara tuyul itu sudah ada dan bisa ditebak apa yang ia lakukan. Iya, yang dilakukan tuyul itu adalah mencuri, tapi bukan uang atau perhiasan, melainkan mencuri lungko. Kalau dalam bahasa Indonesia, jadi kalian ada ladang atau sawah, nah itu setelah dicangkul atau dibaca pasti ada tanah yang menggumpal kan. Nah itulah namanya lungko. Tuyul mencari lungko itu kemudian ditaruh di tanah tuannya. Jika sudah siap baru ditanami sama tuannya. Nanti panennya amat sangat banyak dan bagus. Tapi ada pantangannya. Jadi ceritanya dimulai dengan hari sudah malam. Lampu yang masih terbuat dari uple itu ditiup oleh Simbo. Kemudian kami terlelap dalam gelap gulita malam itu. Dalam kesunyian yang memeluk aku dan Simbo dan beberapa saudara kandungku, ayah, jika kau bertanya seperti itu akan menjadi cerita yang menyedihkan, di mana ayahku meninggal dalam keadaan sebagai pejuang. Iya, beliau meninggal karena terbunuh oleh mereka yang dulu menyebutnya dengan bangsa PKI. Sehingga di keluarga kami hanya tinggal aku dan 5 kakakku dan juga Simbo. Pagi itu seperti biasa, kami membantu Simbo untuk berkebun. Walau saat itu matahari sudah menyinari, tapi hawanya masih dingin. Tentu saja karena masih banyak pohon yang tumbuh dan riang di sekitar rumahku. "Dek, Brenio, Dek kesini," ucap Warni kakakku. Dia menyuruhku untuk membantu mengangkat keranjang yang berisi rumput untuk makan sapi kami. "Iya mbak, iya." Aku bergegas mendekat ke Mbak Warni dan membantunya. Simbo pun melihat sejenak kemudian kembali ke rutinitas biasa, yaitu buruh di salah satu sawah milik warga. Aku melihat Simbo dan yang satu itu sedang beristirahat dengan teman-temannya yang saat itu buruh juga. Aku pun mendekat dan ikut nimbrung dan juga ikut makan tiwul bersama. Dan sayuran yang hanya terbuat dari santan dan cabai yang tak dipotong itu. "Duh yu, saiki usum maneh tuyul lungko," ucap salah satu teman Simbo yang intinya mengeluh soal keberadaan tuyul lungko. "Iyo, aku yo krungu teko wong-wong jarene akeh nek lungko ning ilang." "Iya, saya mendengar dari orang-orang katanya banyak lungko yang hilang," jawab Simbo. "Sebenarnya siapa ya pelakunya yuk?" "Ya saya sendiri nggak tahu bu, tapi yang pasti ya beda desa. Nggak mungkin lah kalau satu desa, nanti bisa ketahuan." "Iya ya, mungkin
Dari panennya saja bisa kelihatan dari situ ya, Mbok. Kemudian mereka kembali melanjutkan aktivitas agar bisa cepat-cepat untuk pulang. Sebelum pulang pun kami mandi di sumber air di mana yang terletak di jalan pulang. Aku, Simbo dan kakakku pun mandi di sana. Masih banyak juga orang yang mandi di sana dan juga tentunya ngantri. Ada juga yang masih sibuk di sawah. Singkat cerita, kami pun sudah selesai dan pulang ke rumah, di mana Simbo membawa ranjang yang penuh dengan rumput, sedangkan aku dan Warni kakakku membawa rantang wadah makanan. Kami pun tiba langsung menaruh semua di teras yang berlantaian tanah itu. Kami masuk ke rumah dan disambut oleh kakak-kakakku yang dari tadi menunggu kami. Ada juga yang seperti baru pulang dari sekolah. Kami juga sempat berkumpul, makan bersama dan melakukan kegiatan seperti mendongeng saat itu. Tapi kali ini yang didongengkan Simbo mengenai hantu dan jin yang ada di tanah Jawa. Mendengar beberapa kalimat dari Simbo saja sudah membuatku takut dan tentu membuatku tidur sendirian, sepertinya gak berani. Setelah dirasa hari sudah mulai larut malam, kami pun tidur bersama. Aduh, kok kebelet pipis ya, batinku yang saat itu sudah kebelet pipis. Karena malam itu sangat amat gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya meraba-raba dan merasakan wajah Simbo di tanganku. Kemudian ku bangunkan pelan. Bo, Simbo, Bo, Simbo, tuturku pelan. Tiba-tiba aku merasakan Simbo bangun dan menuntunku dalam keadaan gelap gulita. Kemudian setelah aku rasa sudah sampai dapur, baru Simbo menghidupkan ublik. Wajahnya begitu menakutkan karena terkena sorot ublik yang berwarna oranye keemasan itu. Akan tetapi, itu masih mbokku. Ku lihat kakinya nampak kok. Aku kebelet pipis, ucapku pelan ke Simbo. Diantarnya aku ke rumah, tepatnya lewat pintu belakang. Orang zaman dahulu tidak punya kamar mandi, jadi WC kamar mandi itu terletak kurang lebih 20 meter dari rumah, terpisah jauh. Dan lebih seramnya lagi, kamar mandinya itu berada di belakang, di bawah. Jadi harus turun melewati jalan setapak yang kanan kiri hanya pohon bambu. Dan sedangkan di depan kamar mandiku itu baru sawah dan ladang. Saat itu hanya disinari ublik saja yang menerangi tiap langkah kami menuju ke kamar mandi yang hanya disekati papan kayu itu. Aku pun sampai dan pipis di sana. Simbo menunggu di luar. Sesekali aku melihat wajah Simbokku. Dia terus menatapku dan kadang tersenyum. Aku pun tersenyum karena hanya dia yang aku punya sekarang. Bo, wes, kataku. Kemudian aku berdiri dan menyiram bekas pipisku. Entah ada angin apa, aku melihat dari celah-celah papan kayu. Melihat 5 anak kecil sekaligus sedang bermain di sawah. 5 anak kecil dengan kulit putih dan gundul itu. Saat itu kulihat dengan jelas karena ada cahaya yang langsung dari bulan menyinari area itu. Ada yang bermain kepiting kecil yang biasa aku temukan di kali saat ikut mancing dengan kakakku Tukijan dan Wardi. Ada yang menari-nari tidak jelas. Ada juga yang lempar-lemparan yang aku gak tahu mereka sedang melempar apa. Saat itu kukira mereka hanya bocah yang sedang bermain. Kemudian aku menghiraukannya dan memanggil Simbo. Tapi anehnya Simbo tidak menjawab. Aku pun mencoba beranikan diri untuk menengok keluar. Simbo menghilang. Hanya menyisakan ublik yang diam rapi di atas batu yang biasanya aku buat sebagai meja buat masak-masakan saat itu. Aku yang saat itu mulai ketakutan dan tidak berani keluar dari kamar mandi. Tidak berani untuk melanjutkan perjalanan kembali pulang karena gelap dan suara deritan bambu membuatku semakin takut. Ku lihat lagi dari celah papan, 5 anak itu sudah menghilang. Cukup lama aku diam di kamar mandi berharap Simbo kembali dan membawaku pulang. Tapi semuanya sia-sia. Suasana semakin sunyi. Deritan bambu terdengar jelas seperti jeritan bagiku. Aku memberanikan diri untuk melangkahkan keluar. Ku ambil ubli itu dan ku berjalan pulang. Tapi langkah kakiku semakin berat dibarengi dengan suara-suara tawa yang aku tahu itu dari mana. Ya, benar. Muncul 5 bocah tadi yang kulihat di sawah. Matanya hitam bulat besar.
memiliki kuping yang panjang dan satunya lagi sedang berpegang erat pada kakiku. Tingginya kurang lebih sama denganku. Mereka menyeringai kepadaku. "Ojo dikandani sopo-sopo yo. Jangan diberitahu siapa-siapa ya," ucap salah satu bocah itu. Kemudian mereka semua membuka lebar-lebar mulutnya hingga muncul seperti rambut dan kepiting. Satu lagi nih mencakar tanganku. Aku yang saat itu refleks langsung menangis dan berteriak sekencang-kencangnya hingga warga pun ke lokasi dan membunyikan titir atau kentongan dari bambu yang diketuk keras berkali-kali. Setelah bunyi-bunyi itu, 5 makhluk itu menghilang menjadi asap putih. Dan tak berapa lama warga yang mendatangiku menenangkanku. Bahkan dari bayangannya wargaku melihat simbokku yang tiba-tiba memelukku dan menangis. "Nopo iso biayaan turut kene tondok? Kenapa bisa sembrono sampai di sini sih kamu?" ucap simbokku. Aku pun saat itu bertanya-tanya dalam hati, bukankah tadi yang mengantarku simbok? Tapi pertanyaan itu tak kukatakan, hanya tangisan bercampur rasa takut. Dan akhirnya aku dibawa kembali ke rumah bersama warga itu. Saat itu pun aku tidak menceritakan kejadian itu kepada simbok dan orang-orang yang mencecarku dengan pertanyaan yang sama. "Kok bisa sampai sana tadi gimana?" Itu pertanyaan yang hampir sering ku dengar saat itu. Besoknya aku kembali ke rutinitas seperti biasa. Walaupun sekarang jadi lebih takut, apalagi ke kamar mandi. Walau bersama kakak-kakakku, simbokku pun masih sama. Di saat yang sama, ketika istirahat, aku mendengar simbok yang sepertinya menceritakan sesuatu yang amat sangat serius dan ada hubungannya dengan kejadian semalam. "Ngerti sawah anding omahku, Yom? Tahu sawah dekat rumahku nggak, Yom?" tanya simbok yang sepertinya sudah tidak sabar. "Ono opo yu? Ada apa, Mbok?" Kemudian mereka membicarakan cukup liris sehingga aku pun tidak mendengarnya. Yang aku tahu dari perubahan ekspresi simbok yang seperti kaget seraya bibirnya mengucapkan kata tuyul lungko. Saat itu pikiranku belum kemana-mana. Yang ku tahu hanya cerita tentang tuyul lungko yang suka mencuri gumpalan tanah milik orang lain, yang kemudian tanah itu diberikan ke tuannya untuk kemudian ditaruh di sawahnya sehingga panen melimpah, dan yang diambil itu menjadi gagal panen. Hanya itu dongeng yang ku dapat dari simbok, tapi sepertinya itu memang ada hubungannya. Aku pun penuh rasa penasaran. Kemudian aku izin untuk pulang dahulu. "Mbok, aku balik dhisik yo." "Mbok, saya pulang dulu ya," ucapku yang berdiri dari tempat dudukku yang terbuat dari semacam karung bekas. "Sama siapa? Sendirian? Nggak takut tuh?" tanya simbokku yang membuatku mengurungkan niat untuk pulang. "Ambek aku, Mbok. Tak cangking no pisan sukete sampeyan," sahut Warni yang kemudian kami berdua pulang menuju rumah. Dan alasanku sebenarnya adalah untuk melihat apa yang ada di sawah milik Bude Ram yang terkenal baik itu. Singkat cerita, aku dan Warni sudah sampai di rumah. Saat itu rumah sepi karena beberapa saudara dari kami yang di sekolah rakyat itu ada yang berladang, sehingga menyisakan Warni yang saat itu langsung menghidupkan api dari kayu di tungku sederhana itu. Dan aku memberanikan diri untuk menuju ke tempat di mana aku semalam menangis ketakutan. Bahkan bekas cakaran pun masih ada siang itu. Perlahan aku berjalan menyelusuri jalan setapak itu. Suasana siang memang 180 derajat berbeda, sangat damai dan asri. Akan tetapi ada beberapa orang di sana ramai, bahkan sedang melihat sawah yang semalam kulihat begitu asri tiba-tiba tandus, sama seperti gambar gurun milik Matu Kijan yang pernah diberitahukan aku tempo lalu. Kulihat beberapa orang itu membawa kapur putih dan mulai menandai lungko yang mulai mengering. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi itu pasti ada hubungannya juga, saling terkait satu dengan yang lainnya. Malam itu aku benar-benar tidak berani lagi untuk ke kamar mandi yang terletak jauh dari rumah. Walaupun ditemani pun aku masih saja takut. "Kulon wun, permisi,"
suara dari bilik pintu yang terbuat dari kayu jati asli ini. "Monggo mlebet, silakan masuk," jawab Simbo, mempersilahkan Bude Ram masuk ke rumah. Suara gamelan Jawa lirih dari radio peninggalan bapak terdengar. Aku yang saat itu mainan dengan saudaraku di lantai yang terbuat dari tumpukan batu bata merah mendengar percakapan Bude Ram dengan Simbo. "Sopo sing tega mateni sawahku yo?" "Siapa yang tega merusak sawahku ya?" tanya Bude Ram. "Beh yu, ngapunten, aku yo gak weruh, posisi wis bengi, ke aku yo wis turu." "Aduh yu, minta maaf ya, saya juga gak tahu, posisi juga sudah malam dan aku juga sudah tidur." Entah ada perasaan apa, tiba-tiba aku menyela pembicaraan mereka. "Tuyul lungko," ucapku yang direspon ekspresi kaget Bude Ram dan juga Simbo. "Ke omongan opo kowe iki? Bilang apa kamu tadi?" tanya Simbo sambil tersenyum. Kemudian aku pun menghampiri Simbo dan duduk di pangkuannya. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami malam itu. Simbo antara percaya dan tidak percaya, tapi memang itu benar adanya. Hingga yang membuat Simbo terkejut adalah saat aku tunjukkan bekas cakaran panjang, tentunya di kakiku. "Bang bayi do," ucap Simbo kaget melihat bekas cakaran itu. Bude Ram segera mendekatiku dan melihat bekas luka itu. "Iki wis iso dipastek nih, tuyul lungko tenan iki. Sopo wani-wanine koyo ngene duwe pesugihan tuyul koyo ngene? Ini tuyul lungko. Siapa yang berani-beraninya bikin pesugihan macam ini?" ucap Bude sambil terkaget. "Sabar yu, sabar. Besok dijelaskan ke Jogoboyo ya soal permasalahan ini." Bude Ram pun setuju, kemudian berpamitan untuk pulang. Singkat cerita, besoknya Simbo sudah selesai memburu dan mendapat upah lebih dari biasanya. Temannya Limbo pun juga demikian. Tapi ini hal yang lumrah. Setelah mengambil bayaran, Simbo pergi ke rumah Bude Ram untuk mengajak dia ke Jogoboyo. Atas kasus itu, karena tuyul lungko ini sudah meresahkan masyarakat sekitar. Ditambah lagi Simbo tidak terima dengan cakaran yang terdapat di tubuhku. Aku pun mengikuti Simbo, sedangkan Mbak Warni jaga di rumah. Simbo langsung masuk lewat pintu samping dari rumah Bude Ram, tapi tak terlihat satupun orang di dalamnya. Hingga Simbo mendengar suara batuk yang keras dari dalam kamar yang terkunci. Simbo pun mengetuk sambil memanggil Bude Ram. "Mbak Yu, Mbak Yu, buka pintunya Mbak Yu," teriak Simbo. Tapi Bude Ram tak menjawab. Simbo semakin panik dan menyuruhku untuk memanggil Mbak Warni. Aku pun mengiyakan dan pergi memanggil Mbak Warni. Singkat cerita, Mbak Warni disuruh memanggil tetangga serta Jogoboyo untuk ke rumah Bude Ram. Tak lama kemudian semua terkumpul. Pintunya pun dibuka paksa. Mereka yang saat itu di situ terkejut melihat Bude Ram yang pingsan dengan bekas cakaran yang sama denganku. Hanya saja Bude Ram lebih parah di sekujur tubuhnya dan wajahnya hingga darahnya keluar. Semua warga pun kaget luar biasa, kenapa bisa seperti ini. Akhirnya Jogoboyo memutuskan untuk mengirim beberapa orang untuk memenuhi semacam orang yang dipercaya bisa menyembuhkan luka dengan obat tradisional, dan sebagian lagi rapat untuk menangkap si tuan tuyul itu. Aku sangat ingat jelas di mana Jogoboyo menyuruh sawah-sawah yang sudah dibaca untuk dicangkul, dan ada lungkonya yang diminta untuk ditandai dengan kapur agar nanti sebagian warga pada pagi bisa ngecek sawah siapa yang ada tanda dari tanah orang lain, berarti dia pelakunya. Warga kemudian mengiyakan dan termasuk Simbo. Mereka saling gotong royong untuk menandai sesuai nama mereka. Singkat cerita, malam telah usai. Beberapa warga menunggu di rumahku, beberapa lagi menunggu di rumah Bude Ram, dan beberapa lagi berkeliling di sawah-sawah dan ladang milik mereka. Suasana saat itu sangat ramai. Aku yang saat itu tidak mengerti secara detail, tapi yang membuatku senang adalah suasana menjadi ramai, tidak sepi lagi dan menakutkan. Ada yang sedang bercerita, ada yang sedang makan ubi rebus, dan tentunya menyeduh kopi. Tiba-tiba suara kentongan titir pun berbunyi. Semua warga saat itu kaget luar biasa.
dan langsung berhamburan membawa obor dan sebagian menuju ke sumber kentongan titir. Jogoboyo yang saat itu ikut berkeliling bertemu dengan tuyul Lungko yang katanya hendak mencuri. Akan tetapi oleh Jogoboyo telah digagalkan. Jogoboyo telah menangkap 5 tuyul itu dan ditaruh di botol kotak besar bening yang ada tulisan aksara Jawa yang tidak aku mengerti. Aku yang saat itu digendong Simbo ingat betul kejadian itu. Jogoboyo pada saat itu memang memiliki kemampuan di atas orang normal, dan tentu dalam hal supranatural di desa di mana aku tinggal memang beliau yang dituakan. Dan yang lebih aneh lagi, ketika Jogoboyo tiba-tiba duduk bersila dengan kotak itu di depannya, kemudian seperti terjadi interaksi antara keduanya hingga tanpa sadar tubuhku terasa panas. Aku pun menangis. Wes rapopo dilokas mari takon jine ngirim balik nang sing duwe. Kata Jogoboyo itu membuat kaget bahwa sudah nggak apa-apa, sebentar lagi aku akan mengirimkan jinnya ke yang punya. Dan benar saja rasa panas itu mendadak menghilang. Kemudian dari belakang ada salah satu warga yang berlari menuju kerumunan kami. "Pak, cakarim pun hilang sedanten. Cakarnya sudah hilang, Pak," katanya. Kemudian Jogoboyo memejamkan mata sekali lagi. Semua warga hening hingga Jogoboyo itu berdiri dengan membawa kotak itu. "Iki bakaran nanggon sing aku dudoye engko ya. Ini dibakar ya di tempat yang saya kasih tahu tadi," Jogoboyo menyuruh warga sambil memberikan kotak itu ke salah satu warga. Warga pun menyetujui dan mengikuti perintah Jogoboyo itu. Sampailah di tempat di mana aku tidak asing lagi. Ya, tempat itu adalah sawah di mana aku melihat 5 bocah yang bermain-main itu. "Sudah, bakar di sini." Kemudian warga itu menyiramkan dengan minyak tanah dan disulut api. Kemudian berkobarlah api itu membakar habis kotak itu. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Yang pasti aku mendengar jeritan pilu yang kemudian hilang dan kembali hening. "Ayo ikut aku. Sekarang orangnya yang punya terkapar di rumah." Mereka pun segera mengikuti Jogoboyo termasuk Simbo yang menggendongku. Hingga mereka berhenti tepat di perbatasan desa di mana di depan rumah yang cukup besar dan terlihat di situ ada lelaki benar-benar terkapar dengan luka cakaran di seluruh tubuh. Jari-jari kakinya hangus seperti terbakar. Bukan hanya aku dan warga, bahkan Simbo sangat terkejut saat itu karena orang yang punya tuyul Lungko adalah orang yang sama di mana Simbo buruh di sawah orang itu. Cerita tuyul Lungko ini selesai, tapi semoga saja kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tulisan ini ditulis oleh Gumbalwe, linknya ada di deskripsi. Jadi tolong di follow ya. Terima kasih.